kita akan sedikit jalan-jalan di dalam perjalanan panjang Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Ya. Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah atau biasa disebut Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa ini nasabnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Sibtul Husain bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, isma'. Ini Imam Ahmad Al-Muhajir ini, auladi. Betul-betul harus faham kalian. Imam Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa, beliau itu adalah seseorang yang di masanya itu sudah unggul terhadap orang-orang soleh lainnya atau ulama-ulama lainnya dengan keunggulan dari segala sisi, baik akhlaknya, ilmunya, atau mungkin tasawufnya, kewaliannya, nifaq tinggi. Nah, Imam Ahmad Al-Muhajir ini beliau keluar dari Basrah atau dari Irak, keluar dari Irak, ya. Itu yang menjadi tujuan pertama beliau dengan istikharah, dengan meminta petunjuk kepada Allah. Itu keluar dari Irak itu untuk menjalankan daripada tugas yang mulia, yaitu dakwah ilallah. Kenapa disebutkan oleh ulama beberapa alasan Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah ini hijrah atau keluar dari Basrah? Di antara alasannya adalah yang pertama, para ulama mengatakan di antara alasannya adalah beliau itu melihat fitnah yang berkaitan dengan agama yang banyak terjadi di Irak. Akhirnya beliau hijrah dari Irak, ya, dari Basrah ke tempat lain. Nanti tempat lainnya di mana nanti kita sebutkan. Jadi banyak fitnah. Yang kedua, beliau mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan fafirru ilallah. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Fafirru ilallah. Fafirru, maka berlarilah kalian ilallahi kepada Allah. Artinya menyeru, datang. Ya, bahasa gampangnya gunakan kehidupan itu untuk Allah. Firru. Yang ketiga, auladi, salah satu alasan beliau itu adalah beliau melihat dengan mukasyafahnya, dengan ainun nurani, pandangan cahaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup,
Rasulullah SAW mengatakan apa? Tis'atu a'syari syarri fil Iraq. Nabi SAW katakan tis'atu a'syari syarri fil Iraq. 9/10 keburukan itu akan terjadi di Irak. 9/10 berarti gini. Kalau keburukan itu totalnya ada 10, apabila keburukan itu totalnya ada 10, maka di Irak ini 9 keburukan itu. Makanya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa, beliau hijrah dari Irak atau dari Basrah. Di antara alasan beliau adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tis'atu a'syari asyarri fil Iraq. 9/10 keburukan di muka bumi itu paling banyaknya di mana? Di Irak. Sekarang kita lihat Irak Baghdad mana? Hah? Irak Baghdad mana? Syiah dan lain-lain. Tetapi tetap apa yang diketahui oleh Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah pengetahuan kewalian, pengetahuan yang Allah berikan kepada Imam Ahmad Al-Muhajir. Itu dari Basrah. Akhirnya Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah ini hijrah keluar. Kemana keluar Imam Ahmad Al-Muhajir? Pertama kali keluar adalah ke Makkah, ke Madinah. Alhamdulillah. Dikatakan oleh ulama bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir ini beliau keluar akhirnya apa? Hijrah. Ahmad bin Isa. Ya, pindah beliau dari Basrah. Makanya ada seorang ulama, Ustaz lupa namanya. Al-Aziza Basrah. ما منجودا واسعا ya بعبد الشبامي شمرة لا مهاجرا namanya biar jelas nih, seorang ulama al-imam Syamulatu Siddiqun. لحظة أولادي شوف Imam Ahmad Al-Muhajir ini beliau itu hijrah tidak sendiri aulad. لحظة قال farahila biman ma'ahu minal basrati ilal madinatil musyarrafah. Jadi pertama kali Imam Ahmad Al-Muhajir ini hijrah dari Basrah itu ke Madinah Al-Musyarrafah. Hijrah itu ke Madinah Al-Musyarrafah. Paham tak? Ke Madinah Al-Musyarrafah. Akhirnya auladi Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, beliau itu tidak berhenti, terus istikharah, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dari Madinah beliau hijrah lagi ke mana? Ke Makkah. Masya Allah. Berarti secara tidak langsung Imam Ahmad Al-Muhajir ini juga mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad.
Karena Nabi Muhammad juga melakukan perjalanan yang disebut hijrah. Nabi hijrah. Imam Ahmad al-muhajir, artinya al-muhajir yang apa? Yang hijrah. Hijrah Nabi Muhammad, ya Imam Ahmad al-muhajir. Akhirnya setelah Imam Ahmad al-muhajir, Ahmad bin Isa, hijrah ke Madinah, kemudian ke Makkah, akhirnya beliau dengan istikharah, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau hijrah ke Hadramaut. Hanya beliau hijrah ke mana? Ke Hadramaut. Dan di Hadramaut pertama kali sampai Imam Ahmad al-Muhajir itu membeli sebuah tanah dengan harga 1.500 dinar. Itu beli di sebuah daerah kota yang saat ini disebut namanya Hajrin. Sebuah kota namanya apa? Hajrin. Alhamdulillah. Imam Ahmad bin Isa. Paham? Alhamdulillah. Hijrah tuh ke Hajrin. Nah, sampai akhirnya ketika Imam Ahmad al-Muhajir di Hajrin, sama seperti beliau ketika berada di Irak. Ente jangan pernah berpikir Imam Ahmad al-Muhajir hijrahnya itu dari Irak keluar itu mencari kehidupan duniawi, bukan. Bukan kayak kita nanti Ustaz kasih tahu. Bukan kayak kita kadang-kadang kita melihat di kampung sendiri ekonomi sulit, akhirnya hijrah. Ekonomi sulit, akhirnya hijrah. Hijrahnya karena ekonomi. Kalau beliau bukan karena ekonomi. Beliau di Irak itu orang terpandang. Kehidupannya ibarat orang sekarang sudah nyaman. Banyak orang belajar kepada beliau, terhormat dan lain-lain sudah. Dengan ketawadhuannya Imam Ahmad bin Isa. Nah, Imam Ahmad bin Isa ini auladi beli tanah di Hajrin. Akhirnya hidup di Hajrin, lama tinggal di Hajrin. Sambil akhirnya beliau istikharah lagi. Terus nggak berhenti-berhenti, ingin di sebuah tempat yang istilahnya gini, tempat itu sampai wafatnya beliau. Akhirnya di mana? Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, beliau membeli sebuah tanah di sebuah daerah namanya Husayyisah. Namanya apa? Husayyisah. Beli tuh lataran tempat di Husayyisah. Husayyisah itu sampai detik ini menjadi makam atau kuburan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Itu siapa? Syekh Abi Bakar bin Salim. Kemudian sebelumnya Syekh Abdurrahman Segaf. Ya, Syekh Abdurrahman Segaf Muqaddam Tsani. Itu beliau-beliau selalu berbicara. Orang yang ziarah kepada Imam Ahmad Al-Muhajir, hajat-hajatnya akan dikabul oleh Allah dengan cepat. Alhamdulillah. Ya. Kalau tidak salah di kitab ini disebutkan enggak? Sebentar dulu. Kan? Bentar dulu. Nah, aulad nih nanti perhatikan. Wa ziyaratu qabrihi tiryaqun mujarrab wa najatun min kulli 'atab wa amnun min kulli adhan wa sabab wa amanun min ar-riyab liman qasadahu aw amalahu aw ta'allaqa bihi aw ahab. Faman ja'ahu bi niyyatin aw qasadahu bi quwwati himmah أوجب المطلوب وظفر بالمرغوب. Coba. Dikatakan oleh seorang ulama, Pak, ziarah ke kuburan Imam Ahmad Al-Muhajir itu menjadi penawar yang mujarrab. Ziarah aulia itu. Ziarah aulia.
menjadi penawar yang mujarrab. Bahkan di akhirnya adalah barang siapa yang datang ke maqam Imam Ahmad Al-Muhajir dengan niat dan tujuan yang baik, dengan himmah yang kuat, maka wajib orang tersebut mendapatkan apa yang dia niatkan dari Allah. Artinya cepatnya Allah mengijabah doa orang tersebut karena kecintaan Allah yang amat besar terhadap Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, akhirnya beliau auladi, sampailah beliau itu tinggal di sebuah tempat yang dinamai Husayyisah. Tinggal di Husayyisah. Kejadian perjalanan ini auladi terjadinya di kisaran tahun 313. Alhamdulillah. Di kisaran tahun 313, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya. Ada yang mengatakan enggak? Ada yang mengatakan Imam Ahmad Al-Muhajir ini keluar dari Basrah ini persisnya tahun 317. Pertama kali keluar. Hijriyah, berarti sampai sekarang udah berapa tahun? Sekarang 1445. Dikurangi itu 317 berapa? 1445 dikurangi 317 jadi berapa? Wah, ini ngitungnya lambat. Berapa? Berapa tahun? Jadi 1128. Berarti terjadinya hijrah Imam Ahmad dan Muhajir itu sampai detik ini sudah 1128 tahun. Perjalanan hijrah. Ya. Perjalanan hijrah. Ya. Nah, awalnya diperhatikan. Dari perjalanan Imam Ahmad Al-Muhajir, kita bisa mengambil pelajaran. Apa mengambil pelajaran? Perhatikan. Pelajaran yang sangat penting adalah bagaimana Imam Ahmad Al-Muhajir memiliki tujuan hidup dari mulai beliau dari Basrah sampai beliau hijrah ke Madinah, Makkah, ke Hadramut, itu tujuannya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala atau tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di pelajaran yang kedua, dahsyatnya beliau dalam sejarah, tidak melangkah beliau terkecuali harus istikharah, minta pendapat dari Allah. Dan beliau itu tidak pernah berhenti, terus belajar ilmu, sehingga bukan ilmu zahir saja yang beliau kuasai, ilmu zahir dan ilmu batin, mukasyafah dan lain-lain, kuasai oleh beliau Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, sekarang ente dengerin. Dari perjalanan Imam Ahmad Al-Muhajir yang begitu luar biasa, ente bisa ngambil sekarang pelajaran apa? Ente lihat sekarang. Keturunan Sayyidina Imam Ahmad Al-Muhajir, keturunan beliau itu sampai detik ini yang di Indonesia biasanya disebut habaib, khususnya yang sudah tua, mereka akhirnya sampai kepada martabat yang begitu tinggi dalam ilmu dan akhlak. Makanya selalu kita kalau ditanya, inti kalau mau belajar ilmu, maka belajarlah ke para habaib. Kenapa? Karena mereka bukan cuma punya ilmu, namun mereka juga memiliki akhlak. Jadi mereka datang itu ja'a bil akhlaqin nabawiyah. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah.
Nah, ente bayangin adanya para habaib yang saat ini berada dengan ketawaduannya beliau-beliau, dengan keilmuannya beliau-beliau, dengan luhur budi pekerti, akhlak nabawiyahnya beliau-beliau, itu semua adalah tetesan-tetesan dari perjalanan perjuangan Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lewat dari situ tuh Sayyidina Imam Ahmad Al-Muhajir memiliki keturunan atau anak putra di bawahnya Sayyidina Ubaidillah. Itu ceritanya panjang kalau Sayyidina Ubaidillah. Ustaz fokus dulu di sini biar kalian kenal satu-satu. Jadi yang saat ini sedang berada dengan keilmuan, dengan akhlak, dengan tarbiyah, dengan mahabbah yang dibawa oleh keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir khususnya di Indonesia, itu adalah buah yang sangat istimewa dari perjalanan dan perjuangan Sayyidina Imam Ahmad Al-Muhajir. Keluar dari Irak. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya kalau sekarang dari Indonesia pergi kemana? Ke Malaysia gitu. Jauh. Irak ke Madinah itu kan jauh. Dari Madinah ke Mekah jauh. Dari Mekah ke Hadramaut apalagi. Perjalanan demi perjalanan. Dan yang beliau-beliau ini khususnya Imam Ahmad Al-Muhajir hijrah atau berpindah tempat, mereka atau beliau tidak melakukan itu terkecuali karena Allah. Terkecuali tujuannya Allah. Tujuannya dakwah. Tujuannya mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya keturunan Sayyidina Imam Ahmad Al-Muhajir ke bawahnya mereka tidak berhenti, terus beliau-beliau ini mengikuti jejak langkah datuk-datuknya, khususnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Mereka hijrah, dan hijrahnya mereka itu bukan karena harta, bukan karena perdagangan, tapi hijrahnya memang karena memiliki niat dakwah, memiliki niat yang baik agar ajaran Kanjeng Rasul sampai kepada tempat di mana beliau-beliau menginjakkan kaki di tempat-tempat tersebut. Salah satu contoh misalnya Auladi, guru tua di Sulawesi, di Palu. Guru tua di Palu, coba ente lihat, ente pergi ke Palu. Ente tanyakan orang-orang Palu, wasal ahla Palu. Tanyakan ahli Palu di sana. Bagaimana guru tua? Bagaimana Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Beliau dengan ilmu, dengan akhlak, adab, karam, dermawan dan lain-lain. Sampai akhirnya orang-orang Palu secara khusus, umumnya orang Indonesia menyaksikan keindahan kehidupan guru tua yang didasari dengan sunnah dan tarbiyah serta akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, nggak usah jauh-jauh. Maksudnya nggak usah nyontoin habaib yang kita tidak ngalamin. Jadi kita nggak ngalamin. Kita contoh sekarang yang kita alami. Misalnya siapa? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiyah. Coba ente lihat perjalanannya beliau. Akhlak, khudu, tawadhu, mahabbah, karam, sakhi. Beliau berdakwah, beliau mengajarkan ilmu. Tujuannya apa? Allah. Udah. Di fitnah, dicaci maki sama ada, paham tidak? Itu biasa aja. Karena beliau punya tujuan apa? Ilmu. Coba lihat Al-Habib Umar dengan kecerdasannya, keilmuannya, dengan kehebatan beliau, beliau tetap di jalan baca kitab. Padahal beliau sudah nulis kitab, beliau itu sudah ngarang kitab, beliau itu ngarang Untayan Mutiara tentang Maulid Nabi Muhammad.
Alhamdulillah, udah kurang hebat apa beliau di zaman kita ini. Tapi tetap beliau terus ilmu, terus duduknya dengan kitab, duduknya dengan azkar, duduknya dengan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Makanya di dalam Lamiyah Ibn Wardi beliau mengatakan wa fiz diyadil ilmi irghamul ida. Wa fiz diyadil ilmi irghamul ida. Dan di dalam bertambahnya ilmu irghamul ida itu memusnahkan kepada musuh. Ente dengerin. Ente kalau punya musuh, kalau ente punya musuh dalam agama, musuh itu akan hancur bukan ente angkatkan pedang, bukan. Ngangkatin pedang ini itu waktunya kalau musuh udah kelihatan pedangnya, baru ente keluarin pedang. Tapi musuh itu akan hancur dan cepat binasa dengan apa? Bizdiyadil ilmi, dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya akhlak. Makanya kalau inti sekarang, ya, inti sekarang ngelihat, apakah inti pernah melihat Habib Umar bin Salim bin Hafid misalnya nyaci maki orang? Pernah lihatnya? Nah, dalam ceramahnya misalnya nyaci maki si fulan begini, kaleb misalnya, anjing misalnya, atau apa bahasanya. Pernah nggak dengar begitu? Nggak ada. Nggak ke bawah. Kenapa? Karena hatinya sudah memiliki tujuan dan itu Allah. Sehingga di dalam perjalanannya itu betul-betul sudah bisa memilah dan memilih. Nggak bisa terpancing emosi, nafsu, akhirnya marah gitu. Dan ketika marah pun betul-betul agama yang dilihat. Dan cara marahnya pun betul-betul marah karena Allah. Mengikuti sesuai aturan. Nah sekarang contoh-contoh seperti beliau, khususnya Al-Habib Umar misalnya, itu bagian daripada tetesan perjuangan Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Itu. Jadi kalau Ustadz bilang itu sebenarnya ya ada yang lebih hebat lagi. Cuman ya apa yang lebih hebat kita nggak bisa ngomongnya. Cuman sebatas kita mengatakan orang seperti beliau itu silsilahnya itu apa ya namanya? Apa yang paling mahal? Berlian apa permata? Hah? Paling mahal berlian apa permata? Hah? Ada lagi nggak yang lebih mahal? Hah? Apa yang lebih mahal lagi? Nah, itu. Jadi udah saking mahalnya itu melebihi mahalnya berlian dan permata. Melebihi mahalnya intan. Silsilah yang syaraf, yang suci. Antara nyambung dari ini ke sini sampai ke Imam Ubaidillah, sampai nyambung ke Imam Ahmad Al-Muhajir. Ya, kalau kita mau ceritain panjang lebar tentang beliau-beliau yang mulia ini, aulad, ente mungkin kalau mau cerita misalnya ngambil satu misalnya. Ngambil cerita misal Al-Imam Ubaidillah Ibn Ahmad Ibn Isa Al-Muhajir. Kita mau ngebedah Imam Ubaidillah, misal contoh, butuh waktu yang sangat panjang. Kehidupan beliau bagaimana? Ilmunya, belajarnya, gurunya, muridnya, itu saja udah butuh waktu yang panjang. Atau seperti keturunannya di bawah. Siapa misal? Syekh Abi Bakar bin Salim. Misal. Syekh Abi Bakar bin Salim. Kalau kita mau ceritakan kehidupan beliau, ya Allah. Beliau punya keturunan atau punya putra, itu semuanya jadi aulia. Bagaimana dengan beliaunya? Paham tidak? Kalau bukan karena berharap keberkahan dari mereka orang-orang mulia, lisan kita ini udah nggak pantas nyeritain mereka sebenarnya. Kenapa? Ya banyaknya dosa, jeleknya kita mulut. Alhamdulillah, mulut kita ini jelek, banyak kejelekan yang diceritakan. Andaikan bukan karena harapan
keberkahan dari cerita tentang orang-orang mulia seperti beliau, kita nggak pantas nyeritain sebenarnya. Nah, itulah. Tapi kan kita berharap juga putra-putri kita ke depan, khususnya kalian, mengenal sosok orang-orang mulia di sisi Allah yang memiliki perjalanan yang penuh dengan pelajaran-pelajaran yang sangat mulia yang patut untuk ditiru. Coba lihat tuh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Antum lihat beliau bagaimana? Insyaallah akhlak ada, rendah hati apa. Masya Allah. Kalau udah lihat beliau itu, ya itulah adalah wujuhuhum idza ru'iyat wujuhuhum dzukirallah. Kalau wajah-wajah mereka dilihat, mengingatkan kepada siapa? Kepada Allah. Ingat sama Allah. Ya, dahsyat. Aulad, isma'. Isma' aulad. Isma'. Kebayang enggak aulad? Kebayang enggak sama ente? Coba sekarang kebayang enggak sama ente? Ente mau ngapain sekarang? Kalau di masjid ini misalnya Habib Umar datang. Misal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke pesantren kita. Datang lewat pintu. Ente mau ngapain? Hah? Mau ngapain ente? Mau teriak-teriak enggak? Mau ngapain? Hah? Ngapain ente? Mau ngapain? Hah? Oh, diam mau ngapain? Enggak bisa ngomong apa-apa. Hah? Enggak bisa ngomong apa-apa. Kita terkesima. Kita. Mau salaman takut salah, mau begini takut salah, mau begitu takut salah. Begini takut kurang adab, begini padahal ini udah benar-benar jaga adab, tapi masih takut kurang adab. Perasaan udah, ya Allah, udah benar jaga adab, tapi masih perasaan takut. Perhatikan ente. Ente perhatikan. Coba bagaimana kalau yang datang ke sini Rasulullah SAW. Kita dengan seperti beliau sudah, ya Allah. Loh, ya Allah. Bagaimana kalau datuknya beliau yang datang, Nabi Muhammad. Rasulullah SAW yang datang. Aduh, ini kayak apa? Artinya apa, Aulad? Artinya apa? Sekelas daripada tetesan Nabi Muhammad SAW adalah seperti Al-Imam Ad-Da'i ilallah, Al-Alim, Al-Allama, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu sekelas beliau, kita ini kalau ketemu sudah merasakan obat yang luar biasa. Ibarat kalau ente haus, kalau ente dahaga, melihat beliau ini seger gitu. Udah nggak peduli air lagi, sudah ya Allah. Ya Allah. Ente bayangin gimana kalau kita dipertemukan langsung dengan Nabi Muhammad. Kan? Udah kayak apa ulad? Ya. Makanya auladi isma'u barakallahu fikum. Nasab keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir ke atas sampai ke Rasulullah dan ke bawah sampai kepada para habaib yang ada saat ini, itu adalah nasab keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuciannya, kemurniannya tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah buruk, tidak akan pernah hina karena hinaan dan cacian dari siapapun. Tidak akan pernah. Kalau ada orang beranggapan mencaci maki para habaib keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir, maka keturunan itu akan menjadi hina, itu salah besar. Justru yang hina adalah mereka yang menghina tersebut. Itu. Hanya hati-hati ya uladi. Adalah kita ada di sebuah masa, di sebuah zaman, sedikitnya pengetahuan kita
tentang hal-hal penting yang ada di zaman kita, akhirnya kita mudah difitnah, kita mudah dimasukkan faham-faham yang tidak benar, akhirnya lahirlah dari faham yang tidak benar itu kebencian, dengki, hasud kepada orang lain. Na'udzubillah min akhir insyaallah. Itu sedikit aja tentang Imam Ahmad al-Muhajir supaya semua bisa tahu dari sedikit sejarah itu. Mudah-mudahan kita bisa dapat keberkahan ya. Insyaallah dapat keberkahan dunia dan akhirat.